Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau dimakamkan di rumah Aisyah yang saat ini berada di kompleks Masjid Nabawi, Saudi Arabia. Sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, jasadnya tidak luput dari incaran para penjahat untuk dicuri. Berdasarkan sejumlah sumber yang kata fakta kumpulkan, terhitung 4 kali upaya percobaan pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pada masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi, dia hendak menarik perhatian masyarakat Mesir dengan cara mendatangkan jasad Rasulullah. Dia lalu memerintahkan para penjahat agar mencuri jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja beragama Islam yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah tersebut mendapatkan usul agar mencuri jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah seorang zindik atau orang yang tidak berpegang teguh pada agama. Namun, upayanya tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar ke Madinah yang membuat bumi bergoncang pada malam rencana tersebut dijalankan. Gagal di percobaan pertama, Raja Al-Hakim kembali susun rencana kedua untuk mencuri jasad Nabi. Dia memerintahkan prajuritnya untuk melaksanakan misi itu. Saat itu, prajuritnya sudah sampai di Madinah dan tinggal di dekat Masjid Nabawi guna melancarkan aksi keji tersebut. Untuk melancarkan aksinya, mereka membuat terowongan dengan menggali tanah untuk menuju ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, keajaiban lagi-lagi terjadi. Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat Madinah, "Nabi kalian akan digali kuburnya." Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim bi Amrillah yang tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi. Mereka kemudian dihukum dan dibunuh. Upaya ketiga terjadi di masa Sultan Nuruddin Mahmud Zanki. Dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Rasul memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah, karena ada 2 orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun segera mengambil air wudhu, lalu sholat beberapa rakaat, lalu tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwashali. Dia adalah seorang menteri yang berwawasan luas, alim, dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya tersebut kepada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam yang sekarang bernama Suriah. Sesampainya di Madinah, dia segera sholat di Raudah, lalu menziarahi pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu dia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan lalu membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang, dengan harapan bisa bertemu dengan 2 orang yang dilihatnya dalam mimpinya tersebut. Sayang, dia tidak bertemu dengan 2 orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali 2 orang dari Andalusia." Keduanya tidak mengambil sedikit pun,
karena tengah khusyuk beribadah di Raudah dekat makam Nabi. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya mereka mengaku sebagai penziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka, gurat-gurat ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding lalu dibukalah celananya. Ternyata kedua orang itu tidak berhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha untuk mencuri jasad Rasul sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah di sekitar pusara dan menuangkan cairan tembaga agar membeku. Tujuannya agar pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi. Kejadian ini terjadi pada tahun 1164 Masehi atau 554 Hijriah, dicatat oleh Ali Hafiz, seorang sejarawan Arab dalam Fusul min Tariq al-Madinah al-Munawwarah. Keempat, orang-orang Nasrani pernah merampok kafilah jamaah haji. Setelah merampok, mereka bertekad menggali makam Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Namun juga berakhir dengan kegagalan setelah kapal mereka diserang dan dibakar.